Oh Tuhan bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganku, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di Sabat Shalom kami datang kembali Tuhan bersama-sama dalam tuntunan sepekan. Kami berterima kasih Bapak. Terima kasih banyak buat gerejamu, buat murid-muridmu yang setia, yang militan, yang berkenan di hatimu. Terima kasih banyak. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk esok ibadah raya Tuhan. Berkati Tuhan setiap ibadah yang ada di gerejamu di Arkadia Tuhan. Di 1, 2, dan 3 dan semua ibadah kategorial Tuhan Allah memberkati. Juga kami tidak lupa berdoa untuk nanti sore Tuhan ibadah UMAS, khusus UMAS Bapak. Jam 4 sore Tuhan Allah Kau memberkati semua oma, opa, papa, mama yang hadir di dalam UMAS Tuhan. Juga para pelayan Tuhan yang begitu setia melayani di UMAS, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan di Sabat Shalom juga kami tidak lupa berdoa untuk semua yang sakit. Tuhan mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka sedang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Terima kasih banyak kami menyambut berkat di dalam tuntunan sepekan di hari terakhir ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami minta kuasa-Mu Tuhan, hamba-Mu ini terbatas sampai karena isi hati-Mu yang terbatas, kuasa-Mu mengalir atas kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sukacita menyambut tuntunan ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, shalom semuanya. Wah, nggak kerasa kita sudah masuk pada hari yang terakhir, hari Sabtu ini tanggal 1 Oktober. Jangan lupa ya nanti sore, selain yang UMAS, oma opa boleh datang, tapi kita semua mendoakan ya, UMAS boleh ngalami lawatan Tuhan. Dan jangan lupa, Senin depan, di tanggal 3 Oktober, kita akan masuk lagi dalam rumah doa kita bersama-sama. Yaitu online dulu ya, Senin sampai Jumat, baru Sabtunya hybrid. Online-nya di mana? Di Zoom, juga di YouTube, di live streaming. Tetapi nanti hari Sabtunya tanggal berapa itu? Pokoknya Sabtunya deh ya. Sahabat Shalom ini nanti online dan onsite hybrid. Di gereja ada, di Zoom ada, di live streaming ada. Haleluya. Nah, di bagian terakhir kita ambil tema tentang manusia baru karena Allah ingin menempatkan orang-orangnya atau pribadi-pribadi yang dikasihinya, yaitu manusia. Tapi mesti manusia yang harusnya siap masuk dalam tempat yang kekal itu. Rumah Bapa yang kemarin kita sudah bicarakan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bicara tentang rumah Bapa di bulan lalu, tapi ini harus menjadi kelengkapannya. Manusia baru ini adalah orang yang akan menempati rumah Bapa itu dong. Haleluya ya. Nah, kita akan menyiapkan dalam Efesus pasal 4
mulai ayat 17 sampai 21. Nanti kita dibantu lagi oleh Pak Firdaus untuk membacakannya. Nanti setelah ini menjadi bukan kesimpulan lah, anggaplah ini kesimpulan di bagian ini saja. Saya percaya nanti banyak hamba-hamba Tuhan akan melengkapinya lebih dahsyat, lebih heran lagi, saudara. Bapak Ibu juga sama ya, dibaca lagi, renungin lagi. Nanti Roh Kudus akan menerjemahkan jauh lebih luas lagi buat kita semua. Mari baca ya, judulnya Manusia Baru dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 21. Silakan. Efesus 4 ayat 17 begini firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenarannya yang nyata dalam Yesus. Haleluya. Nanti lanjutnya sudah dibaca di hari sebelumnya ya. Nah, sekarang apa yang menjadi kesimpulan atau menjadi poin penting yang harus kita pelajari pagi ini, yaitu jangan hidup lagi menurut gaya yang lama. Diulangi ya, karena kan di bagian pertama, kedua kita bicara itu. Tetapi Paulus menegaskan kamu harus meninggalkan hidup cemar yang lama. Di Sahabat Shalom ini saya mengajak kita semua, ya kita saling mengingatkan. Nah, makanya yang kedua, bersekutu dengan Allah. Kita nggak bisa lawan iblis kalau tidak tunduk kepada Allah. Jadi persekutuan dengan Allah akan membuat kita punya kuasa untuk melawan kuasa kegelapan. Bisa mengerti? Katakan amin. Karena itu jangan pernah keluar dari kasih karunia, dari pokok anggur. Setia bersama, bersekutu di ibadah raya, di ibadah tengah minggu, rumah doa pagi, dan setiap pertemuan-pertemuan rohani kita. Di kul-kul. Kita semua diberkati, kita semua dibangun di dalamnya. Nah saudara, poin penting apa lagi yang kita baca barusan adalah bagaimana kalau kita sekarang harus mencontoh keteladanan Kristus. Alkitab berkata bahwa jika kamu mengatakan kamu ada di dalam Kristus, kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan lain kata bahwa tidak ada pilihan lain bagi manusia baru, bagi orang yang berkata dia murid Yesus, selain meneladani apa yang Yesus lakukan. Doa saya setiap hamba-hamba Tuhan yang berdoa, berkhotbah, menyampaikan sharing, semuanya orientasinya pada Tuhan Yesus. Orientasi pada Allah saja, bukan diri sendiri. Kesaksian boleh, tetapi semuanya kembalikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Jangan begini nih, ada orang bersaksi, saya sakit, lalu teman saya bilang, kesana no, ada sinsia bagus, ada obat manjur. Lalu dia bilang gini, waduh, puji Tuhan, gara-gara ketemu teman saya ketemu obat manjur, bener saya sehat sekarang. Waduh, kalau enggak saya repot, enggak ada Tuhannya di sana. Ada puji Tuhannya sih, tapi puji Tuhannya karena ketemu temennya hebat. Saya kasih tahu, kalau kita lakukan seperti itu, cemburu Tuhan sudah menghampiri kita. Sebenarnya kita ketemu teman karena anugerah Tuhan. Kita harusnya bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita dengan teman kita, dan obat itu hanya alat saja. Tuhan adalah segalanya. Amin ya saudara. Karena dari itu saya ingin ingatkan saudara, kalau ngomong bersekutu dengan Tuhan, maka semuanya all about, seluruhnya itu tentang Kristus, tentang Allah. Nah, saya mau ajak saudara dan saya bagaimana merefleksikan hidup bergantung dan berserah, berjalan bersama Tuhan. Kalau bagian dalam Lukas 10, saudara di sana ditemukan kata begini, kalau kamu pergi memberitakan Injil, kabar baik, kamu jangan bawa pundi-pundi, kamu jangan bawa bekal, baju salin aja jangan banyak-banyak, satu cukup, gitu. Jadi gak usah, baru kamu akan mengalami mujizat. Kalau semua harus lengkap dulu, perfect dulu, kamu gak akan mengalami mujizat. Justru waktu kamu berjalan di tengah kekuranganmu, ada mujizat di sana terjadi. Manusia baru itu bukan manusia yang tiba-tiba macil jadi lagi manusia baru. Enggak, saya ulangi lagi, tidak.
tetapi manusia yang diproses dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dalam proses-proses ilahi yang Tuhan izinkan, menjadikan kita manusia baru. Buahnya apa buahnya? Ya kita baca Galatia itu kan buahnya. Orang itu mengalami damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesucian, kemurahan, kelemah lembutan, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Orang itu akan menunjukkan buahnya kok. Makanya nggak usah panik lah. Pokoknya semua itu dilihat dari buahnya. Saya juga sama, saudara. Dan saya mau belajar untuk mempraktekkan sehingga dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang banyak, terutama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa, saudara, di Sabat ini secara khusus saya ajak saudara angkat tangan, dan nanti kalau ada doa berkat khusus Sabat Shalom ini, saudara jangan diam di rumah manapun, dimanapun saudara mengikuti, saudara eksponnya amin nih, sebab itu akan menjadi bagian hidup saudara. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Bapa, hari ini di hari terakhir tanggal 1 Oktober ini, Tuhan, kiranya sekali lagi aku berdoa biarlah gerejamu diperlengkapi lewat tuntunan yang sederhana hamba sampaikan, tapi Roh Kudus lengkapi sesempurna mungkin supaya anak-anakmu bertumbuh. Dan sekarang gereja Tuhan, angkat tangan kita dan responi dimanapun kau berada, segala berkat di Sabat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah dengan bersukacita segala berkat berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari besok dan sampai selama-lamanya. Semoga kita berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, besok ibadah di gereja kita ada ibadah onsite, sebisa mungkin onsite. Kalaupun nggak bisa karena batuk, pilek, sakit, ya udah online nggak apa-apa. Jangan lupa jangan lupa ibadah. Haleluya. Dan jangan lupa hari Senin depan kita kumpul lagi dalam rumah doa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.